Bila perlu, air agar siap hadapi semua masalah. Imbus, suplemen dulu di Indonesia. Ini ada tangannya. Stella Continuous Native Drink kalau kita ada tangan ya. Apa sih? Di dekat-dekat muka boleh. Nanti seimbangkan apa lagi? Lagi suara tamu nih. Kemarin saya kantor aktif. Hah? Kantor aktif. Aktif. Tapi aku nengok masuk kantor lah, Pak Ketua, no staff. Oh. Naga mama masuk nomor untuk aku ne kamlau kelamahalannya teman sekolah nolong kan? Ku Kiki. Masud, Atanggai. Teman aku nih apa? Facebook. Oh. Lalu kelemahan lah grup lah hukum. Oh, iyo, nah biasa like hakadai le. Itu sudah. Ali. Ali Topan. Marbot masjid alam. Rai yang urus takjil nih kan? Bener, emang Alia Rai. Lagi ada alumni Alia kan aneh. Wah, jelas salah nih. Lama Hall Surya Mandala yang aku nih vitim ya masuk keadaan Nah, maksudnya Halitopo Priane naik alumni Alia kah atau Surya Mandala? SMK Katolik, Lama Holot. Pas sudah, dia punya tempat di situ. Buatan frater aneh. Naik di Bawaslu untuk sementara waktu saja karena mau dari frater tuh. Yang ini pas memulai baru yang rekam. Ya, direkam saja toh. Langsung si YouTube-nya itu. Iya. Jadi ini kalau ada tindak lanjut yang jadi berarti nanti langsung dengan apa ini Pak Eko nih? Kementerian Informatika nih. Menteri. Oh, Johnny Plate. Pelate. Maksudnya Johnny Plate ini terlebut Manggarai kah? Lebut aku Nane Peranakan. Peranakan Adonara. Iya, Flores sama aku kan. Oh. Mas Abunai. Tapi darah Plate ini? Ini white platnya. Aku datang melapor, sepertinya makhluk bumi menghasilkan energi negatif tidak terjebak dengan orang yang tidak mereka suka. Tapi kita harus menggunakan tenaga yang mengikat semuanya. Kalau begitu, panggilkan SD. Sama Simon ini lagu-lagu nolong kok zaman SD lagunya koleksi dia luar biasa di. Yo, go zaman SD yang Adonara nih kamaan teras lah zaman go nolong nih. Teras lagu andal.
Ini tahun SMP. halo. Iya, iya. Halo, selamat malam, Om Simon. Selamat malam. Oh, harus malam. Biasa malam kayak kami masih sore. Sama si Liluli, si Jayapura, go si Ama Biak, si Luli di. Oh, mau si Biak ama. Mau heko ni ama. Si Biak, gue Kasim. Si ama Kasim ya. Si Biak gue nongol juga di Dolok tuh di. Sempat gue dengar cerita banyak tentang Ama Simon dulu pernah di Biak. Iya betul di Dolok di belakang lapangan. Kalau Abang Nasruddin di itu ya di Jayapura kan? Di Jayapura mah. Oh, sudah lama di sana mah. SMA si apa Muhammadi ai lama holut semester tou, Surya Mandala semester tou baru lanjut SMA kelas 2 via ini Jayapura mah. Jayapura ya. Oh, aduh, alumni Surya Mandala juga berarti ya. Iya. SMA zaman Orde Baru jadi lari-lari. Lari-lari, benar. Tidak betah menempat di satu tempat ya ini, ya. Betul. Iya. Nomade. Ama Sulaiman bergabung. Hai, Pak Haji sudah masuk. Si Biak laut banyak juga ya, Ama. Kami untuk Lama Holot khususnya Tite si Adonara nih untuk apa kepala keluarga mau hampir 80-90-an. 80-90-an ya. Ya. Di sini jumlah warga Lama Holot khususnya Tite Adonara nih luar biasa banyak, mau hampir 300-400-an. 300-an. Iya. Orang tua zaman Ama Simon ini banyak yang sudah almarhum. Ini ya. Iya. Kayak dulu yang rakyat di Auri itu di Ritz ya. Si siapa? Bapak Agus meninggal sama sudah Agus. Iya ya, sama Agus semua. Iya, Agus semua sudah meninggal. Gawi ya. sudah meninggal juga ya. Sama Gawi sudah meninggal ya. Iya. Ya, gue punya saudara arah ke. Iya, kalau gue punya saudara arah ke Wapoga sama Hali sama Reti. Randy yang lo di Pertamina nih. Ya. Sekarang masih masih sudah tidak di Pertamina lagi tapi beliau masih ada masih ada. Ya berapa tahun? 2 tahunan 90-91. 90-91 Amai luar biasa. Zaman tidak enak sekali itu. Zaman tidak. Terus baru ke Freeport sampai 95 baru ke Jakarta. Sampai sekarang ini di Jakarta ini luar biasa. Sekarang. Baru masih mau lagu Bu Nonon kah? Ini kalau lagu Buung si channel gue ini Simon El Muda ada beberapa lagu baru yang sudah upload. Sekarang kaset kan sudah tidak memungkinkan jadi ya sistem upload ke YouTube. Jadi kalau mau ada lagu-lagu baru ya tinggal akses ke channel gue Simon. Iya, masuk foto kan termasuk masalahnya 80% sama Simon punya lagu ini. Kenapa cuma 80% saja? Ya karena sisa ya masih ada yang lain-lain. Iya. Cinta lagu daerah itu paling tidak ya 99% lah, yang lain itu tambahan 1% saja. 15% kawan saya lah bang. Kalau kemarin aku lah bang. Kalau Ama Nasruddin kue dari? Makassar Palopo ama. Oh Makassar Palopo ya. Makassar ya adatnya lumayan juga.
Oh, Toraja yang paling Sirina gitu ya. Pace. Ini termasuk ini tuh sama koda-koda yang si lagu Akada ini gue termasuk menikmati juga sama Simon punya itu syair-syair itu, artinya gue pingin tahu juga lebih lebih dalam begitu, maksudnya bagus begitu syairnya. Ya itu tidak apa ya, ini kan warisan nenek moyang ya. Anak muda sekarang ini kan nyaris hampir merupakan koda kiring ya, itu ya, makanya lewat lagu ini semangatnya itu adalah biar kreak nih Bambu ini Gere ini pun rakyat punya kemauan untuk bisa mengetahui secara di dalam koda kiring kayak gitu ya. Coba seandainya kalau sama sini koleksi lagunya sama Simon 99%, gue yakin deh bahasa tanah lagu orang tonol dia mengerti. Iya, koda kiring anak-anak muda sekarang kan nyaris jauh dari pemahaman koda kiring bahasa ini ya. Bukan nyaris, sudah punah bahasa-bahasa dalam lagu Om Simon ini. Kami saja sudah tidak paham lagi bahasa-bahasa itu. Iya. Perlu harus daidahan hukum gitu ya seorang tua untuk bisa memahami. Benar. Oke, Mas Simon mungkin kita mulai ya, karena waktu juga nanti Pak Wakil nanti menyesuaikan ini. Pak Wakil sudah masuk? Belum ya? Pak Haji sudah connect kah belum itu? Pak Haji sudah, cuma kayaknya ini nah cucu Naya masih stay ini kayaknya ini. Oke. Nah, kita sambil jalan aja. Nah, ini masuk dia. Assalamualaikum. Oh, sudah masuk. Waalaikumsalam, Pak Haji. Apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat ketemu ya semua. Alhamdulillah. Selamat jumpa. Pak Haji Sulaiman ya. Selamat sore Pak Haji Sulaiman. Selamat sore. Kami sudah selesai isya ini di sini. Wah, sip. Kalau di sini baru masih menunggu nih di sini. Ya. Masih menunggu. Ya. Oke, Ama kita sambil jalan, nanti Pak Wakil menyesuaikan. Katanya 5 menit lagi nanti dia bisa terhubung. Nah, Bang Nelango. Baik. Silakan saya menyesuaikannya. Oke. Jadi begini, terkait dengan persoalan kita yang hari ini menjadi diri khusus kita bersama, yaitu persoalan COVID begitu. Karena itu pada malam yang berbahagia ini memang sengaja kita undang dari orang-orang kita yang memang bergelut di bidangnya, termasuk di parlemen maupun di budaya adat, termasuk untuk masalah administrasi, bahkan untuk pemerintahan daerah sendiri. Nah, saat ini kita sudah terhubung juga dengan Pak Bupati, cuma beliau lagi menangani kondisi COVID di sana. Jadi Pak Wakil Bupati yang bisa membersamai kita nanti diskusi malam ini. Hal yang perlu menjadi pembahasan kita adalah terkait dengan bagaimana penanganan COVID di Flores. Namun kita untuk data yang saya baru mendapatkan bahwa untuk positifnya itu belum ada kalau yang terbaru sebenarnya. Belum ada. Cuma nanti sebenarnya yang memberikan laporan yang pasti nanti sebenarnya Pak Wakil sendiri. Makanya nanti kita undang itu. Cuma yang di sini menjadi pembahasan kita bagaimana sisi anggaran. Nanti mungkin Ahmad Sulaiman juga bisa menyampaikan terkait dengan proses anggaran penanganan COVID-19 di Flores itu. Yang berikutnya nanti mungkin Ahmad Simon juga nanti bisa memberikan juga pemahaman kita. Artinya secara tradisi adat Lama Holot itu kan ada namanya Pusir Numayan begitu ya, Ama ya, kalau bahasa adatnya ya. Bahasa adatnya Pusir Numayan. Nah, kira-kira dari sisi itu apakah yang lebih efektif itu mana? Apakah Usir Numayan itu atau dengan mekanisme kesehatan medisnya begitu? Nanti mungkin sama Simon nanti mungkin bisa menjelaskan juga. Kita tidak berpanjang kata, mungkin
Ama Sulaiman, dipersilakan Ama. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Bapak-bapak sekalian, perkenalkan saya Sulaiman Hamzah, anak dari Lewotolok Gileape, Lembata. Saya berada di Papua sudah cukup lama, kemudian posisi terakhir sekarang saya ada di Senayan, mewakili masyarakat Papua di DPR RI. Kita supaya tidak membuang waktu, saya pikir langsung saja menyikapi apa yang terjadi saat ini secara nasional, kita semua menghadapi. Kalau kondisi kami di Jayapura, di Papua umumnya, ini sudah boleh dikatakan semua tertutup. Karena tidak bisa kemana-mana lagi, pakai jam yang memang sudah dibatasi, sehingga tidak bisa orang lalu lalang sembarang lagi. Begitu juga dari luar. Saya kira kondisi ini juga sama di wilayah kita, di Nusa Tenggara Timur, khususnya kita di Flores, Lembata, dan Kepulauan itu. Maka terkait dengan ini, saya pikir kondisi secara keseluruhan, itu antisipasi berawal dari alat pengaman diri. Alat pengaman diri yang kalau kita lihat secara nasional, pemerintah pusat terlambat memulai kan alat pengaman diri itu, sehingga virus yang semula hanya berawal dari Cina, lalu kemudian menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk kita di Indonesia. Itu alat pengaman diri ini sebetulnya begitu tahu di sana apa yang mesti kita lakukan, pemerintah pusat harus lebih tanggap untuk memulai itu. Ternyata juga terlambat, dan sampai saat ini pun kita masih bilang bahwa alat pengaman diri ini sampai sekarang belum menyebar merata sampai ke seluruh Nusantara. Itu soal yang kita lihat. Kemudian penyebaran virus ini kita lihat dari Jakarta yang lebih dulu mendapatkan musibah ini, lalu kemudian menyebar ke daerah. Dan penyebarannya ini bisa kita baca secara jelas, bahwa terjadinya arus penumpang yang pergi dan datang dari Jakarta, itu yang menyebabkan. Jadi yang punya penerbangan langsung, itu yang paling cepat mendapatkan musibah itu. Sementara daerah-daerah kita yang tidak langsung dari pusat penerbangannya, atau hubungan laut pun, itu ternyata memang kita bisa hitung. Kalau informasi awal disampaikan bahwa kita di Flores Timur, ternyata sekarang juga yang disebut positif di sana. Nah ini saya kira masih bisa daerah itu serius menangani wilayah itu. Saya sebelum menyampaikan beberapa hal yang tadi diminta untuk disampaikan terkait dengan posisi saya di DPR, barangkali saya memulai dengan itu juga simpan situ. Pelindung diri. Ya, alat pelindung diri tadi, sehingga khusus wilayah kita yang masih jarang dikunjungi orang dari luar, itu mestinya pemerintah daerah sudah bisa mulai. Katakan sekarang seperti di Jakarta, pemerintah pusat sudah mulai menetapkan pembatasan untuk arus mudik dari mana ke mana, dan juga pembatasan wilayah sudah kita lihat sendiri, beberapa daerah sudah diberlakukan PSBB. Nah, kita di daerah tadi saya maksudkan supaya apa yang saya jelaskan awal tadi, barangkali dengan pengalaman dan perkembangan yang kita lihat di Jakarta, yang pemerintah pusat lakukan, mungkin perlu dikejar dari pemerintah daerah, bisa mengejar pertama untuk alat pelindung diri tadi, dan kemudian memulai dengan
pendeteksian dengan pemeriksaan sebagaimana yang kita ikuti bersama. Karena yang dari luar itu kita curiga dia akan membawa wabah, itu barangkali kita memulai di situ. Tapi juga pembatasan di wilayah-wilayah khusus untuk wilayah kita di Flores Timur, itu hendaknya juga mengikuti perkembangan di luar, kita mulai dengan pembatasan itu. Nah, kalau lockdown yang ditetapkan oleh Jakarta di beberapa daerah, itu kalau diikuti dengan pemeriksaan secara total warga masyarakat yang ada di situ, maka sudah langsung terdeteksi posisi siapa terjangkit dan siapa tidak. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena bagaimanapun sekarang kita masih melihat penanganan masih monoton di pusat. Pemerintah pusat dan tim pusat ini juga masih menangani dengan monoton karena memeriksa orang yang datang, kemudian setelah ketahuan baru dilacak kemana saja. Padahal di lingkungan masing-masing, andai kata pemerintah membagi alat pengaman diri tadi dan alat perlengkapan medis yang dibutuhkan, itu di masing-masing wilayah, dimulai dengan pemeriksaan total di wilayah itu, maka daerah itu kita bisa klaim bahwa daerah itu bersih. Dan mulai pembatasan itu terjadi. Tapi ini soal tarik-menarik karena ada pembiayaan yang ditanggung oleh pusat dan daerah. Itu sebabnya masih terlihat monoton tadi saya bilang. Nah, sekali lagi, pencegahan yang dimulai dari pemerintah daerah, itu disisir di setiap wilayah. Kalau bisa di setiap desa, setiap kelurahan, kemudian di kecamatan itu dibatasi. Kalau sudah bersih itu mulai diperketat di situ sampai di wilayah kabupaten masing-masing. Sehingga dengan demikian wilayah mulai dari kelurahan atau desa sampai kecamatan itu pemerintah daerah sudah tidak sakit kepala lagi untuk melihat itu bahwa ini sudah bersih dan karena itu kita mesti jaga supaya jangan sampai virus ini masuk di wilayah kita. Nah, dari pusat saya kira itu sudah kita ikuti bersama di media bahwa NTT itu sudah ada 15.000 alat pengaman diri yang dikirim ke daerah Nusa Tenggara Timur. Barangkali ini prioritas untuk para medis dan barisan terdepan dari gugus tugas yang sudah diposisikan di sana. Nah, ini kalau misalnya di khusus wilayah kita bisa mengejar itu alat pengaman diri tadi untuk bagian yang didapatkan di wilayah kita, diposisikan di masing-masing puskesmas dan juga rumah sakit, saya kira ini bukan tidak mungkin kita bisa lokalisir apa yang saya jelaskan tadi. Sehingga memang penanganan tidak bisa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pusat, tetapi kita di daerah juga memulai dengan cara kita untuk mencegah jangan sampai tersebarnya virus ini. Itu soal. Nah, di pusat tambah saya sendiri memang posisinya ada di Komisi 4. Karena wilayah daerah pemilihan saya di sini rata-rata petani nelayan. Sehingga saya ambil posisi itu untuk memperjuangkan apa yang ada di wilayah sini. Dan kemudian di posisi lain hanya di badan legislasi, tetapi di Banggar saya tidak ikut di sana. Banggar saya tidak ikut sehingga alokasi anggaran yang tadi diminta untuk wilayah NTT seberapa besar terus terang saya tidak bisa rincikan itu. Tetapi saya bisa sampaikan bahwa di seluruh kementerian dan lembaga alokasi anggaran yang sudah dipastikan difinalisasi di komisi bersama dengan kementerian dan lembaga yang bersangkutan itu semuanya dipangkas habis. Setelah ditetapkan kemarin sudah clear semua, ternyata dipangkas habis untuk membantu ini. Dan itu 3 kali pemangkasan. Pemangkasan terjadi pertama kali mulai virus ini menyebar, lalu kemudian 2 tahap berikutnya disusulkan dengan keputusan dari Menteri Keuangan dan lain-lain. Sehingga dengan demikian dipastikan bahwa seluruh program yang ada di kementerian dan lembaga itu juga tidak bisa dipastikan berjalan sebagaimana rencana semula. Padahal ini sejak bulan Juli
tahun sebelumnya kita sudah bahas ini. Dan apa boleh buat ini semua karena keadaan mendesak, keadaan memaksa, sehingga partisipasi dari kementerian dan lembaga memotong anggaran untuk disumbangkan ke sini, saya kira itu sudah pas sesuai dengan harapan kita. Hanya persoalannya penanganan tadi yang saya bilang, memang pemerintah pusat masih berjalan sebagaimana itu. Lain-lain saya kira semua kita ikuti perkembangan. Mohon maaf kita di Flores Timur sendiri saya juga tidak banyak memantau, tapi saya ikuti secara keseluruhan. Untuk wilayah NTT memang dibanding daerah lain kita masih lumayan, masih dianggap bisa kita atasi, kita bisa cegah kalau seluruh pemerintah daerah dan masyarakatnya komitmen untuk mau mencegah virus ini. Saya kira untuk sementara aman, nanti kita bisa diskusikan lagi kalau memang ada yang perlu kita perlu perdalam lagi. Sekaligus mungkin juga saran masukan, ada kata dari pemerintah Flores Timur menginginkan sesuatu yang lebih pasti dari pusat. Insya Allah nanti melalui kawan-kawan di sana, melalui kementerian dan lembaga yang mengambil keputusan. Para pengambil keputusan bisa saya komunikasi untuk bisa lewat pertemuan perdana kita ini, kita bisa memulai mengatasi satu persatu. Saya kira itu sementara, dan saya kembalikan kepada moderator untuk memandu kita selanjutnya. Terima kasih Pak Bupati atau Pak Wakil yang mungkin sudah hadir. Terima kasih banyak atas perhatian seluruh peserta rapat atau silaturahim pada sore malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ahmad sudah memberikan masukan. Izin Pak Wakil, kita tadi sudah mulai sekitar 10 menit yang lalu. Sudah mulai pemaparan awal tadi oleh Ahmad Sulaiman Hamzah, anggota DPR RI, terkait dengan kondisi terkini terkait dengan penanganan COVID-19 di secara nasional maupun kedaerahan. Nah, terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan nanti untuk masalah penanganan COVID di Flores Timur, nanti diskusi perdana kita ini nanti kita bisa advokasi lewat beliau untuk menyampaikan secara teknis nanti untuk di DPR RI atau Senayan begitu. Nah, mungkin untuk sementara seperti itu, saya persilakan dulu mungkin Pak Wakil untuk menyampaikan. Pak Wakil, dengar Pak Wakil? Baik, selamat malam untuk kita semua. Ya, malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terdahulunya, selamat berpuasa di bulan suci ini untuk saudara saya yang beragama Muslim. Kiranya seluruh proses puasanya baik adanya selama bulan suci ini di tengah pandemi COVID-19 sampai pada hari raya Idul Fitri nanti. Yang saya hormati Bapak Haji Sulaiman El Hamzah, anggota DPR RI. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Abang saya Simon El Muda, musisi legendaris Adonara. Selamat malam Bapak Simon. Selamat malam Bapak Wakil. Iya. Ini malam kita bertemu dalam pikon. Kita bertemu di situasi yang tapi hikmahnya situasi ini mempertemukan kita jadi. Dan saudara saya host Nasruddin Siriluli selaku penggagas eksekutif Muda Adonara. Siap. Terima kasih saudara Nasruddin Siriluli sudah memfasilitasi semua hal baik ini. Harapan saya forum ini tidak saja bicara soal virus COVID-19, tapi juga ke depan kita bicara juga hal-hal sosial kemasyarakatan lainnya, pembangunan dan lain sebagainya sebagai sumbangsi untuk Indonesia, untuk NTT, dan untuk Flores Timur.
Kita ketahui pandemi corona itu sudah melanda dunia, termasuk kita di Nusa Tenggara Timur, terkhusus kita di Flores Timur. Itu data terakhir kita, orang yang kita sudah di screening 8.000 lebih, 8.608. Terus total pelaku perjalanan kita datang dari daerah-daerah luar Flores Timur selama ini, baik melalui moda transportasi udara, moda transportasi laut maupun darat, itu sebanyak 2.313. Terus orang dalam pemantau kita itu ada 25. 16 orang sudah bebas pemantauan dan tinggal 9 ODP. Nah, untuk di Flores Timur, kita masih pada garis hijau atau masih zona nyaman dari corona, tetapi kewaspadaan terus kami tingkatkan untuk mencegah masuknya corona di wilayah Kabupaten Flores Timur. Mengingat kemampuan kami di sini untuk mengobati corona itu hampir dipastikan sulit. Karena itu kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan proses-proses pencegahan sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, kaitan dengan itu soal kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kami perlu, itu yang pertama adalah alat pelindung diri. Kaitan dengan sarana-sarana kesehatan yang nanti akan dibutuhkan oleh medis maupun paramedis, juga masyarakat luas. Lalu yang kedua, kita juga butuhkan bantuan langsung tunai atau apapun namanya, sebagai akibat dari adanya pandemi virus corona ini. Seperti kelumpuhan beberapa usaha kecil menengah yang berdampak langsung dari adanya pandemi virus corona. Misalkan ibu-ibu pedagang kita di area pelabuhan, di area terminal, juga pasar-pasar lainnya di Flores Timur. Karena kurangnya mobilisasi manusia, bepergian antar pulau, baik dari Larantuka ke Adonara, Adonara ke Solor, Solor ke Larantuka, dan demikian sebaliknya, juga ke Lembata sudah ditutup, maka hampir barang dagangan mereka tidak ada yang laku. Dampak lainnya pada saudara kita yang buruh pelabuhan, tolak gerobak, dan lain-lain, porter, itu pihak-pihak di Flores Timur yang mengalami langsung. Virus belum datang, tetapi dampak kejatuhan ekonominya sudah terasa hampir mau 1 bulan. Lalu yang berikut, soal jaringan pengaman sosial. Semisal para petani kita yang memang akses pasarnya dibuka terbatas, akses sarana informasi pasar juga terbatas, mobilisasi barang keluar juga terbatas, bahkan sudah ditutup, maka hampir juga mengalami kelumpuhan seperti barang-barang dagangan seperti komoditi, itu harganya turun. Dan itu masih lagi banyak hal yang dialami secara tidak langsung dari pandemi corona ini. Karena itu ke depan kita butuh, pertama, alat pelindung diri untuk kesehatan, yang kedua, pemulihan ekonomi, usaha kecil menengah, dan jaringan pengaman sosial, misal bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya. Sehingga kepada Bapak
Sulaiman Hamzah selaku DPR RI, juga abang saya Simon El Muda, juga host Saudara Nasarudin. Mungkin kesempatan ini kita juga mencari alternatif bantuan lain di luar yang disiapkan oleh negara dengan segala keterbatasan dananya. Sehingga kalau itu ada, maka saudara saya Nasarudin bisa mensiasati satu lembaga atau apapun namanya sebagai saluran donasi yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan sehingga meyakini para donatur juga bisa menolong masyarakat kita yang terkena akibat dari pandemi virus corona ini. Mungkin dari saya untuk sementara demikian. Nanti berkembang dalam sesi diskusi berikutnya. Selamat malam. Malam. Ya, makasih banyak Pak Wakil sudah menyampaikan pemaparan terkait dengan kondisi terakhir di Flores Timur. Mudah-mudahan untuk yang lainnya bisa menyimak juga. Saya ucapkan selamat bergabung sama Karol Sboli. Ya, baik. Terima kasih banyak. Oke, mungkin dari sisi medisnya mungkin seperti itu ya, terkait dengan penyiapan APD dan kelengkapan medis lainnya. Mungkin secara ilmu biologi mungkin kita bisa terima secara itu, tapi dalam tradisi kita di Adonara maupun di Lama Holod sendiri, mungkin ada nggak pemerintah daerah itu menyiapkan terkait dengan kondisi kayak, kalau zaman saya dulu ada yang namanya usir numayang begitu. Usir numayang artinya secara tradisi adat itu kita juga meyakini bahwa penyakit numayang itu juga bagian daripada ujian di daerah Flores maupun Adonara sendiri. Nah, hari ini juga kita sudah hadir di diskusi kita pada malam hari ini sama Simon El Muda, legendaris musisi kita yang memang beliau memang terkenal banyak mengetahui bagaimana seluk-beluk dan adat istiadat kita maupun tradisi kita untuk menghadapi persoalan di luar daripada non-medis itu. Mungkin saya tidak berpanjang kata, mungkin saya silakan kepada Ama Simon untuk memberikan sambutannya. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Ama Nasarudin. Ya, selamat malam buat semuanya yang terhormat. Pertama, Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Agus Payomboli. Sekali lagi, untuk pertama kali saya berkomunikasi secara langsung walaupun melalui media. Ya. Lalu yang kedua kepada yang terhormat juga Ama Sulaiman, Ama Haji Sulaiman. Selamat malam di Papua, semoga baik-baik dan sehat-sehat di sana. Lalu Ama Kasim Abdullah di Biak juga selamat malam, semoga baik-baik di sana, Ama. Ya, tadi Ama Nasarudin telah mengatakan bahwa ya kita di Adonara itu selain kita pada saat mengalami sebuah musibah, ya entah itu musibah berupa kecelakaan atau sakit penyakit, secara kearifan lokal kita itu punya tradisi turun-temurun, ya. Tradisi turun-temurun yang mana itu tidak akan hilang dari generasi ke generasi. Bahwa Lawotana itu dia punya cara untuk membentengi dirinya, ya, punya cara untuk pulih tobeng ribu ratu Lawotana, dan dalam hal ini kita bicara dari sisi tradisi adat istiadat kita. Lawotana dalam hal ini pemuka agama, pemuka adat, ya, mungkin tidak pakai merah Lawotana alapun, itu pasti dimanapun Lawotana di Adonara, di Lama Holod, Flores Timur, itu pasti mereka sudah mempunyai dengan hadirnya numayang ini, pasti mereka akan keluar untuk melakukan suatu prosesi adat, dan kita yakini bahwa
Ini dalam upaya untuk pulih Lawotana Ataribu Ratu. Saya berkomunikasi dengan beberapa teman di kampung, bahkan beberapa tokoh adat di kampung. Mereka dalam hal ini dengan keyakinan tinggi karena tradisi budi adat itu, mereka duduk bersama para tetua adat, kemudian tradisi tenu tuak bawa lolo marikonot si rei kulimawana untuk dengan kekuatan Lawotana kita mengedepankan penyelesaian ini dalam konteks keyakinan kita dari sisi ini semua saya lihat mempunyai spirit yang sama dan sudah melakukan hal seperti itu. Ya, mungkin Bapak Wakil Bupati ada di sana, mungkin juga mengetahui secara langsung prosesi-prosesi ada dilakukan oleh para tetua adat kita di sana. Ya. Nah ini hal baik. Ini berangkat dari hal-hal seperti ini. Tadi seperti Pak Wagub mengatakan bahwa kebersamaan untuk mencegah itu lebih baik karena kita tidak punya ketersediaan peralatan yang memadai baik dari peralatan rumah sakit maupun dari sisi tenaga medis, sehingga berangkat dari berangkat dari budaya kita yang sudah menjadi turun-temurun ini bisa menjadi trigger untuk membangun komitmen masyarakat, ya, bahwa setelah kita sudah mengumpulkan energi bersama Lawotana untuk tampuni Tobeng Ataribu Ratu ini, mari kita tetap berada dalam track untuk menghindari. Bagaimana caranya? Tentu tidak jauh dari sebagaimana himbauan dari pemerintah pusat, ya, terhadap beberapa hal. Ya, jadi tidak boleh berkumpul dengan banyak orang, menjaga jarak, kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu dibangun komitmen masyarakat. Ya. Berangkat dari tradisi adat mereka sudah melakukan, maka dari itu kita giring agar mereka komit dengan apa yang sudah kita yakini itu menjadi sebuah budaya di level masyarakat untuk menghindari atau melakukan hal-hal yang sifatnya membuat kita bisa terhindar atau pencegahan ya terhadap virus ini. Nah, dalam hal ini mungkin nanti Bapak Wagub bisa lebih detail mengurai, tapi jangkauan kontrol, span of control dari posisi pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, secara hierarki dia memiliki jangkauan ya, jadi ke kecamatan kemudian turun ke desa-desa, ini mungkin bisa dikondisikan secara struktural. Jadi kalau kita bicara masalah tadi, mungkin Pak Wagub bicara bahwa kendala dana ini pun mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk kita keluar dari kondisi ini. Artinya, dengan kearifan lokal di mana masyarakat kita itu mereka bisa diarahkan dengan baik, maka secara struktural tinggal dikoordinir secara baik. Dari tingkat bupati bisa diturunkan ke kecamatan melakukan koordinasi, kemudian dari kecamatan dengan lingkup beberapa desa yang menjadi tanggung jawab itu dikoordinasikan dengan baik agar menggiring komitmen. Ya. Jadi tidak kita lepas mereka untuk secara mandiri tetap mandiri 100%, tapi kita mengintervensi melalui struktural pemerintahan. Nah, dari sini nanti akan tercipta atau akan terbentuk sebuah pemahaman kita secara utuh. Ya. Jadi, dengan kita melakukan koordinasi secara struktural tadi, maka kita akan mempunyai database yang baik. Database inilah yang membuat kita untuk mengambil sebuah tindakan atau kebijakan. Jadi, nanti database terukur. Ya, kalau kita melihat database kasus, tadi sudah Bapak Wagub utarakan, bahwa yang ODP sekian, kemudian yang datang dari luar Flores ada sekian, kemudian yang sudah dilakukan sekian. Nah, ini adalah bagian dari database. Nah,
database ini perlu diperbaharui secara terus-menerus. Tujuannya apa? Agar lebih tepat sasaran pada saat kita membuat sebuah kebijakan. Ya. Maka kebijakan berbasis database itu adalah hal yang menjadi tuntutan mutlak. Ya. Secara struktural pemerintah daerah mempunyai kapasitas, mempunyai jaringan, mempunyai struktur yang bisa mengkondisikan database itu. Nah, tinggal bagaimana cara kerjanya agar database yang dimaksud untuk nanti Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati mengambil kebijakan itu bisa terkumpul dengan bisa tersaji dengan baik, sehingga kebijakan yang keluar pun tepat sasaran, atau paling tidak dia tidak jauh melenceng dari apa yang dibutuhkan di level masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kita bicara dari sisi adat, ya, Nu'umayan itu adalah sudah menjadi tradisi. Bukan berarti kita juga melepaskan hal-hal yang sifatnya dari sisi medis. Ya. Kita tahu bahwa kita punya prasarana dan para medis di sana sangat tidak memadai, sehingga memang hal yang paling utama adalah kita menggiring masyarakat untuk mencegah diri dari serangan ini. Nah, satu hal lagi yang mungkin tadi Pak Wagub sempat utarakan bahwa forum ini saya appreciate kepada Ahmad Nasarudin yang menjadi inisiator atau penggagas dari forum ini. Saya suka sekali dan saya appreciate. Nah, ini bisa menjadi trigger awal bahwa kalau kita dana dari pemerintah itu kalau kira-kira misalnya tidak memadai secara untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan saudara-saudara kita yang berada di luar Flores, maka harapan saya agar kita bisa membuat sebuah wadah independen yang dia bekerja di luar daripada jalur pemerintah, ya, tapi nanti akan kita integrasikan untuk menuntaskan program dari pemerintah. Ahmad Nasarudin bisa ini dijadikan sebagai trigger untuk mengkolek atau bisa menghubungkan masyarakat kita yang mungkin bisa diajak untuk bekerja sama agar kita semua bisa bahu-membahu membantu pemerintah daerah. Ya, saya dari penggiat musik, penggiat seni budaya, ya sebetulnya saya bisa berkontribusi dari sisi kita bisa menggalang dana melalui, tapi karena kondisi begini, sehingga hal itu saya pandang agak sulit juga ya. Ya kalau ada bencana atau apa, mungkin kita bisa melakukan misalnya panggung sosial apa gitu, kemudian untuk dana kita alokasi ke sana. Tapi karena ini adalah sebaran virus, sehingga tadi saya berpikir bahwa kalau kita melakukan semacam pagelaran budaya untuk menggalang dana untuk ini ternyata agak sulit. Dan untuk itu maka mungkin bisa kita memakai cara lain. Yang paling pertama sekarang ini adalah kita sudah mengintegrasikan beberapa teman-teman kita yang mempunyai komitmen tinggi untuk bisa bergabung di grup ini untuk kemudian mengikuti apa-apa yang menjadi semangat kita bersama. Ya, Ahmad Nasarudin. Jadi Pak Wagub, mungkin saya nanti mungkin kita berkembang diskusinya, tapi bahwa Bapak dan Bapak Bupati sebagai komandan di sana memang tidak bisa bekerja sendiri, ya, karena ini virus yang sangat masif, dia menularnya sangat cepat dan bisa datang dari segala arah. Ya, ini perlu kebersamaan kita semua untuk bisa menanggulangi kondisi ini. Nah, anak bawah tanah dimanapun, saya yakin semua kalau kita ketuk hatinya untuk ikut bekerja sama membantu mencegah penularan COVID-19 ini, saya pikir tidak ada yang mengatakan tidak. Tinggal bagaimana dan siapa yang kira-kira coba
lebih mampu merangkai semua potensi-potensi yang kita miliki. Oke, jadi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, mohon agar tetap semangat. Memang masyarakat pasti punya pandangan yang berbeda-beda dalam setiap menyikapi kebijakan yang dikeluarkan, tapi ya itulah dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang paling penting adalah fokus terhadap kebijakan yang telah dibuat dan terutama mengacu pada database yang valid. Oke, Ahmad Nasruddin, saya penggiat independen dan tidak berada di dalam struktur pemerintah, sehingga ya kita berbicara dari luar dan nanti mungkin Pak Wagub yang mungkin bisa merangkai menjadi sebuah semangat atau treatment untuk nanti mencegah dan membuat kebijakan lebih detail di masyarakat kita. Sementara itu, Ahmad Nasruddin, saya kembalikan kepada Ahmad. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Simon yang sudah berpartisipasi dan sudah memberikan pemikirannya terkait dengan kultur adat Lama Holot Adonara kita. Memang di salah satu kita berbicara terkait dengan sisi medisnya, tetapi kepercayaan kita orang Lama Holot atau Adonara tidak terlepas dari tradisi tadi yang disampaikan bahwa lumayan tadi. Nah, pada forum diskusi tadi sudah menyampaikan juga, Pak Wakil sudah menyampaikan terkait dengan kondisi terupdate di Flores. Berikut juga dari Ahmad Suleiman Hamzah sudah menyampaikan bahwa terkait dengan kebijakan ataupun advokasi anggaran yang bisa nanti dicari solusinya, nanti Ahmad Suleiman bisa mengadvokasi untuk pemerintah atau di daerah Senayannya. Nah, mungkin dari sini diskusi saya buka untuk 2 sesi tanya jawab dulu ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan yang lain bisa minta maaf untuk mematikan soundnya biar tidak dengaran gemanya begitu ya. Saya persilakan kepada semua forum diskusi. Biar. Selamat malam, Biar. Oke, sama Hasim, silakan. Baik. Terima kasih, salam hormat untuk semua, terutama untuk Bapak Haji Sulaiman Hamzah. Assalamualaikum Pak Haji. Kemudian yang terhormat juga saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Flores Timur, berikut sama Simon El Muda yang pernah juga dulu di Biak, dan rekan-rekan yang sempat malam ini kita berinteraksi via aplikasi Zoom. Sungguh bahagia yang tak terhingga sebenarnya untuk kami keluarga Lama Hala yang ada di perantauan khususnya di Biak. Jadi sangat gamblang dan memang apa yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman Hamzah, kemudian Abang Simon El Muda dengan pendekatan kultural. Demikian pula informasi yang sudah dipublis tadi, garis besar tentang fenomena penanggulangan COVID-19 di Flores Timur. Cuma saya agak sedikit gimana ya terkait dengan penanggulangan penanganan COVID-19 di Flores Timur. Baru ini tanggal 20 untuk Pak Wakil Bupati, mohon untuk bisa didengar informasi ini, bahwa tanggal 20 kemarin ada 20 orang pelaku perjalanan dari zona merah, yaitu Kota Makassar, sebagaimana kita dapat informasi bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, di Makassar sudah berlaku PSBB. Sehingga menjadi kekhawatiran ada 20 pelaku perjalanan dari Makassar via Maumere menggunakan pesawat Wings Air, itu sudah tiba di Lama Hala tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di Larantuka. Ini yang menjadi isu hangat di Lama Hala sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaku perjalanan juga dari Mataram sudah tiba di Lama Hala, dari Jakarta yang notabene daerah yang menjadi epicentrum terbesar penyebaran COVID-19 di Indonesia juga sudah tiba di Lama Hala. Ini menjadi satu catatan penting bagi gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Flores Timur. Kekhawatiran kita adalah ketika tidak ada upaya pencegahan maksimal yang dilakukan oleh gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Flores Timur,
akan menjadi bahaya juga ini sebenarnya. Kalau bicara soal terkait dengan alat pelindung diri, sudah disampaikan oleh Bapak Haji Sulaiman Hamzah, memang beliau sudah menyampaikan secara garis besar bahwa ada beberapa bantuan dari pemerintah pusat untuk kabupaten oleh Abang Simon El Muda. Jadi Pak Wakil Bupati, itu saja yang perlu untuk saya sampaikan informasi untuk diketahui bersama, karena relawan di Lamhala sekarang sudah kelimpungan untuk menghadapi mereka-mereka yang tiba dari luar tadi itu. Karena saya dapat informasi di WA Group untuk News Lamhala itu, kayaknya mereka sudah komunikasi dengan Pak Wakil Bupati, mereka sudah kelimpungan. Mereka mau menyerahkan semua pelaku perjalanan itu untuk mau dikarantina di Larantuka. Mungkin itu yang perlu untuk saya sampaikan. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, berikutnya dari Balikpapan. Ya, selamat malam, abang-abang tertayang, abang-abang yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Antonius dari Balikpapan. Dari zona merah, maksud saya begitu, Bang. Saya mungkin langsung saja pada masukan saya sebelum saya masuk di pertanyaan, bahwa di saat ini memang di Balikpapan itu sudah masuk kategori zona merah dan transmisi lokal begitu, maksudnya penyebarannya begitu. Nah, salah satu alternatif orang Flores, dalam hal ini baik Flores daratan bagian barat maupun timur, khususnya titik Adonara, itu pelabuhan terbesarnya itu di Balikpapan. Nah, saya mengupdate beberapa, sebelum ada penutupan pelabuhan, saya mengupdate sekitar orang Adonara sendiri itu sekitar beberapa orang, dan Larantuka sebagian, itu memang saat ini ada juga yang masih di pelabuhan, karena memang saat ini sudah ditutup. Nah, persoalannya bahwa Balikpapan saat ini bukan dari orang menyebar dari satu kota ke kota lain, tapi sudah termasuk transmisi lokal begitu. Nah, saya berpikir bahwa kenapa saya harus sampaikan di sini di hadapan abang-abangku, semoga ini menjadi PR untuk kita, supaya seperti yang abang saya sampaikan dari pihak tadi, bahwa kita menjaga jangan sampai orang yang dari zona merah masuk ke Flores Timur dan membawa wabah itu. Karena peralatan medis kita juga sudah dijelaskan oleh Pak Wabub tadi bahwa sangat minim sekali. Namun kita berdoa supaya kita bisa mengatasi ini. Saya pribadi, pertama masukan saya meminta kepada abang-abang, kalau kebetulan juga ada Bapak Wakil, kalau memang bisa diinstruksikan, kami bisa melakukan atau memonitoring orang-orang yang berada di pelabuhan, khususnya orang-orang kita, jikalau itu diizinkan. Kalau memang ada tawaran-tawaran lain, mohon diarahkan agar kami bekerja secara manusiawi, secara relawan untuk menanggulangi COVID ini supaya jangan masuk di Flores Timur. Nah, itu masukan saya dari lokasi yang saya berada di sini. Terus yang masuk pada poin pertanyaan saya kebetulan masih mahasiswa, Pak Sulaiman dan Pak Wabub dan Ama Simon sebagai musisi. Saya pribadi mungkin saat ini sementara berpikir keras bagaimana menghadapi semesteran saya. Tapi saya bersyukur dengan adanya grup eksekutif Adonara, mudah-mudahan ada solusi yang bisa diberikan kepada kami untuk menghadapi semesteran kami. Karena kami bekerja banting tulang atau mencari, selama ini memang di saat ini kami sudah tidak bekerja itu, saya pribadi sudah 3 bulan. Nah, otomatis saya akan berpikir lebih keras. Mungkin di sisi lain kita berpikir masyarakat kita di Flores Timur, tapi saya bisa mengajak, mari kita coba berpikir terkait nasib kami sebagai seorang mahasiswa yang berada di tanah rantau. Mungkin nanti bisa dijawab langsung atau solusinya seperti apa supaya pikiran kami bisa tenang untuk menjadi relawan. Saya kembalikan kepada abang saya sebagai moderator. Terima kasih, Bang.
Baik, makasih banyak Pak Ama Antonius. Mungkin Pak Wakil Ya. Langsung dieksekusi. Ya, Pak Wakil, silakan mungkin bisa dijawab Baik, dari selamat malam. Ama Hasim dan Ama Antonius. Ya. Pertama soal mobilisasi orang-orang kita yang pulang kampung beberapa waktu lalu. Iya, ya. Kita pakai bahasa pulang kampung karena Bapak Jokowi sudah meralat mudik. Ya, itu mahasiswa kita banyak sekali yang pulang ke sini. Sayangnya banyak yang nyelonong langsung ke kampung-kampung. Kita lagi cari data untuk memonitor mereka. Karena pengalaman di Kabupaten Lembata sebelah, seorang mahasiswa pulang dari Jogja. Pulang hari ini malamnya langsung minum bersama kawan-kawannya 29 orang pakai satu gelas. Istilah gelas neak itu jadi edar gitu. Besoknya dia di rapid test dan bereaksi atau positif gitu. Sehingga dia masih di karantina. Nah, saudara kita yang lain di Flores Timur juga demikian. Mereka pulang langsung kampung dan kita lagi monitor. Sehingga kepada para camat, kepada desa kita sudah himbau untuk mendata mereka, lalu harus diperiksa untuk menjaga. Karena kita di Flores Timur mengobati memang berat. Ya, kerja kita paling mencegah. Kaitan dengan saudara kita di Flores Timur yang sudah berada di tengah masyarakat. Nah, sekarang ada sedikit problem berhubungan dengan saudara kita Muslim. Karena kalau di Nasrani itu sudah ada edaran dari Yang Mulia Bapak Uskup dan semua ikut. Himbauan itu gereja melalui video conference online. Tapi saudara kita di Muslim ini mesti butuh sosialisasi lagi, karena kemarin MUI dengan pemerintah turun di Lamahala, terjadi keributan. Mereka menolak kalau sholatnya dilarang berjemaah. Kampung Baru juga sama, tadi malam ada sedikit insiden antara teman-teman polisi dan tentara dengan orang-orang muda di sana. Polisi tentara menjalankan himbauan pusat untuk, termasuk himbauan MUI pusat, untuk jangan sholat berjemaah dulu. Dan mungkin salah pahaman, mungkin perkiraan mereka bahwa Flores Timur masih zona hijau. Tapi kita sampaikan bahwa banyak orang kita pulang dari daerah terpapar dan kita waspada karena sekarang ada OTG, orang tanpa gejala itu banyak. Yang sampai tanpa gejala, batuk pilek, dan lain-lain, tapi sudah positif, itu kita jaga. Itu soal kendala mobilisasi saudara kita dari luar, kemudian mungkin menyebar, lalu nanti ikut ibadah bersama. Di kesempatan yang baik ini untuk saudara saya dari Lamahala tadi, bisa bantu sampaikan ke Kari di Tempel di Lamahala, juga Kambaru, bisa mengikuti himbauan MUI, juga pemerintah, khusus jangan sholat berjemaah dulu. Begitu. Lalu yang berikut, soal mahasiswa seperti yang disampaikan tadi, benar, banyak sekali di sini. Ada yang kita sudah kontrol, ada yang main nyelondong saja ke sana, ini kita lagi data ini. Syukur alhamdulillah karena sekarang pemerintah pusat sudah melarang mobilisasi manusia melalui moda transportasi udara, laut maupun darat. Jadi agak baik sampai 1 Juni ke depan. Lalu yang berikut untuk adik Antonius, memang kita lihat di media sosial
hampir seluruh dari kita mahasiswa itu mengeluh di seluruh Indonesia, terutama asal Sulawesi Timur, di daerah Jakarta dan sekitarnya kemarin juga mengeluh soal kesulitan itu, di Kupang, di Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bali, dan masih banyak lagi, Malang, Jogja. Kita kemarin rapat video conference dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, kita juga sampaikan pertimbangan itu. Untuk apakah boleh adik-adik kita mahasiswa bisa tolong dengan dana negara. Jawaban Menteri, ini mesti butuh kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebagai petunjuk, baru daerah boleh laksanakan. Karena pemerintah itu konsentrasi bantu langsung pada kepala keluarga. Ya mungkin di dalamnya ada mahasiswa tersebut. Kemudian, arahan pemerintah pusat, bantuan ini kan tidak semua kalangan boleh menerimanya. Khusus keluarga yang kurang mampu mendapat BLT 600.000 per bulan selama 3 bulan ke depan. Nah, adik-adik kita mahasiswa mesti juga secara jujur menyampaikan, adik Antonius. Ya, betul. Kalau merasa diri orang tuanya itu berada, misalkan bapaknya guru sertifikasi atau ASN yang penghasilan tetap, ya jangan kemudian masuk rame-rame untuk meminta bantuan pemerintah. Betul. Mungkin prioritas kita bantu itu mahasiswa yang dari keluarga yang kurang mampu. Sama halnya dengan arahan pemerintah pusat, soal diprioritaskan bagi yang tidak mampu. Jadi kita terapkan keadilan bukan kumulatif. Gitu. Kita lihat dulu mana yang harus ditolong, mana yang mungkin masih berkemampuan. Betul. Karena saudara kita yang guru, misalnya sertifikasi, kan gajinya kan tidak ditahan sampai hari ini, tidak terpotong. Artinya penghasilannya tetap. Ya. Mungkin mengalami langsung itu mahasiswa-mahasiswa yang orang tuanya pedagang kecil, usaha kecil menengah. Lalu yang berikut petani-petani yang mungkin mengalami dampak langsung akibat komoditinya susah dipasarkan sekarang karena transportasi ke Surabaya tutup, peminatnya kurang, mungkin pabrik-pabrik di sana juga lagi tutup, begitu maksudnya di tingkat produsennya, pabrik-pabrik di sana. Itu juga kita minta untuk teman-teman mahasiswa boleh berpikir lebih jauh. Tapi prinsipnya kita lagi komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari celah membantu. Kemarin Menteri Sosial juga menyatakan ada perintah ke para rektor untuk harus subsidi mahasiswa. Saya tidak tahu seluruh rektor menjalannya atau tidak. Itu dari negara. Sementara kita di daerah, adik Antonius juga dan teman-teman mahasiswa lainnya, kita punya niat untuk membantu memakai uang daerah. Tetapi kita menunggu arahan pemerintah pusat supaya tidak terjadi masalah hukum ke depan. Karena kita yang memberi dan yang menerima itu sama-sama bertanggung jawab secara hukum, secara individu. Nah, kan tidak bagus. Misalkan nih, ketentuan hibah bansos itu yang ditolong adalah masyarakat kabupaten, kota, provinsi setempat. Kalau di luar dari itu tidak bisa. Itu soal tata cara penerimaan. Kalau kita tempatkan dana ini di hibah atau bansos, itu ada mekanisme tersendiri. Lalu yang kedua, apakah lebih baik orang tuanya menerima di sini, baru orang tualah yang membantu anaknya di sana, mengirim uang ke sana. Tidak kirim langsung begitu. Ini juga dalam rangka memenuhi administrasi tata cara penerimaan hibah bansos supaya tidak bermasalah di kemudian hari. Betul.
Ini dari pemerintah kita punya niat, tapi kita sebagai pejabat negara mengelola keuangan negara, uang daerah itu ada ketentuan-ketentuan regulasi yang mengikat kita, sehingga tidak jadi masalah depan. Jangan sampai uang kecil 1 juta 2 juta rupiah, itu kemudian nanti masalah ke depan kan tidak bagus. Jadi kita masih konsultasi dulu menunggu petunjuk secara nasional. Karena pasti kalau kita bantu pun posnya keluar dari hibah dan bantuan sosial. Nah itu ada ketentuan tersendiri. Ada bisa download di Google itu atau cara pemberian hibah bansos. Gitu. Kemungkinan besar itu kita bantu melalui orang tua di sini, Ade Antonius dan kawan-kawan. Siap, siap. Melalui BLT itu, baru mereka lah yang mengirim ke adik kita di sana. Itu soal tata cara pengelolaan keuangan negara, uang daerah, sesuai dengan permintaan teman-teman mahasiswa akhir-akhir ini. Memang kita tahu mengalami kesulitan di sana. Dan yang berikut, bisa juga kita melakukan donasi pribadi-pribadi, dan itu kepada saudara saya penggagas, Nasruddin. Menurut diskusi ini bisa dipikirkan caranya gimana. Apakah seperti yang tengah dilakukan oleh teman-teman kita, Ali Goran CS di Jakarta, ataukah dengan pola lain? Itu juga bagus. Donasi pribadi-pribadi kan lebih cepat, lebih bagus. Sambil menunggu petunjuk pusat soal bagaimana penggunaan uang negara untuk misalkan membantu teman-teman mahasiswa kita asal Flores Timur yang tidak bermasalah ke depan. Saya kira ini untuk sementara jawaban saya. Siap. Ade Antonius dan kawan-kawan mahasiswa lainnya, kita tahu persis kesulitan kalian di situ. Kita lagi berpikir keras untuk memperoleh petunjuk minta pusat terkait dengan penggunaan uang negara daerah. Lalu kita juga berpikir sekarang mungkin digerakkan dulu donasi-donasi pribadi. Tinggal disiasati, saudara saya Nasruddin, bisa diatur koordinator per wilayah. Bisa koordinator umum, abang saudara Nasruddin. Di area Samarinda, Balikpapan, misalkan ada Antonius. Di Makassar siapa gitu, sehingga ada saudara kita yang mau menolong 1-2 kilogram beras Sarimi misalnya, itu tersalurkan dengan baik dan terdata. Mungkin sementara dari saya demikian, diskusi nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Makasih Pak Wakil. Ada yang lain mungkin dari forum diskusi? Bisa? Ya. Sulaiman. Ya, silakan Ama. Ya. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Wakil, Pak Simon, dan kawan-kawan semua. Saya saya mungkin perlu berdalam dengan Pak Wakil. Tadi saya sebutkan bahwa dari pusat itu ada pengiriman sarana kesehatan berupa alat pelindung. APD itu ada 15 ribuan kirim ke NTT. Apakah Flores Timur kebagian atau tidak? Karena bagaimanapun kita harus prioritaskan para medis kita yang di garis terdepan untuk menangani masalah COVID ini. Itu yang pertama. Jadi ada pengiriman itu alokasi pasti disampaikan ke masing-masing kabupaten, dan karena itu kan perlu ada penjelasan dari Pak Wakil. Kemudian yang kedua disinggung juga tadi soal harga komoditas kita di sana ini kan turun akibat dari corona. Tetapi antisipasi jauh ke depan kita juga akan mengalami kesulitan lebih besar lagi karena curah hujan tahun ini tidak menunjang baik. Pasti kita punya panen di ladang masyarakat ini juga jauh menurun. Nah, maka ini juga perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah
dalam rangka mengantisipasi itu. Yang kedua, saya sepakat usul tadi soal upaya untuk usir mayang itu. Kita Lamaholot ini semua sama. Semasa kecil saya tahun 60-an, itu hujan tidak ada pun kita bisa datangkan hujan. Hanya dengan cara lubau saja. Itu yang terjadi. Dan terbawa sampai sekarang ini memang semakin surut. Tapi kalau dulu rutin, begitu terlambat curah hujan, lubang. Itu bukan berhala, tapi memang itu sudah tradisi turun-temurun yang sudah dilaksanakan di sana. Nah, menghadapi COVID ini juga saya kira sama. Tahun-tahun 60-an juga saya ikuti waktu itu ada wabah kolera yang begitu cepat menyebar dari kampung ke kampung. Ternyata mampu antisipasi yang diadakan di masyarakat di kampung, itu ternyata bisa melokalisir wabah tadi. Dia tidak masuk di kampung yang lain. Nah, ini mungkin cara yang bisa kita laksanakan. Jadi saya sekali lagi sepakat. Usul tadi itu mungkin Pak Wakil bisa memulai dengan daerah kita di Adonara, lalu kemudian di wilayah lain, di kecamatan lain yang mungkin diperlukan di Solor maupun di daratan Flores. Sehingga ini antisipasi secara khusus untuk daerah kita, apalagi dengan penjelasan Pak Wakil tadi, kita belum apa-apa di sana. Artinya masih bisa dilokalisir daerah kita sendiri, karena memang serangan secara nyata yang betul-betul positif itu belum ada di Flores Timur. Maka itu tadi, mudah-mudahan ini Pak Wakil bisa memulai dengan cara itu. Sekaligus mungkin ini juga melokalisir di masing-masing kecamatan melalui instruksi Bupati. Ini tidak makan biaya, tapi semua camat bisa diinstruksikan untuk mulai mengawasi pendatang, bukan pendatang, masyarakat kita yang pulang dari rantau misalnya, atau dari pulau lain, dari Lembata yang biasa lancar masuk ke Larantuka, singgah di Wewerang, kemudian dari Solor, antar pulau-pulau ini juga perlu diantisipasi. Maka camatlah sebetulnya di garis depan, terutama pengawasan di pelabuhan-pelabuhan itu, sehingga kita mulai melokalisir dengan cara ini, mudah-mudahan tidak menyebar sampai di kampung. Nah, persoalan tadi yang disampaikan sama Kasim di Biak, yang ada 20-an warga kita dari masyarakat, kemudian dari mana lagi tadi itu saya kira cara ini mungkin kalau tidak sempat Larantuka, mungkin di Wewerang, di pelabuhan itu bisa diadakan pemeriksaan dan didata, sehingga tidak terjadi keresahan masyarakat tadi. Tapi baiklah, ini sudah terjadi. Peran kita semua dalam grup ini untuk bisa memastikan bahwa daerah kita ini steril dan bisa mengantisipasi datangnya virus ini lebih besar lagi ke wilayah Flores Timur. Yang kedua juga saya mengapresiasi, ketiga. Dari yang disampaikan tadi sama Simon soal kita punya usul sama yang dijelaskan sama Simon tadi soal wadah tadi dan juga dipertegas lagi oleh Pak Wakil. Wadah ini saya kira kita memulai dengan yang kecil ini, tapi yang lebih spesifik mungkin yang dimaksud wadah ini barangkali ada di bawah tanah tentunya. Di Larantuka terpusatkah atau kalau sekarang untuk komunikasi saya kira sudah mulai jalan. Dan kita sepakat bahwa ini tidak berhenti sampai di sini, tapi bisa digunakan selanjutnya. Karena beberapa hal yang sudah mulai dikerjakan sekarang oleh kita punya grup ini, semakin jelas kita lihat di grup ada pergerakan mahasiswa di Jakarta dan juga di Makassar, mungkin juga perwakilan daerah lain yang tadi Pak Wakil sampaikan. Sehingga kalau itu di masing-masing wilayah itu ada pengurusnya, katakan bukan kalau sekarang kita bicara
wilayah kita Adonara saja. Tapi kalau mau diperluas Flores Timur misalnya, atau apalah, pokoknya kita memulai dengan yang ada sekarang dulu. Saya kira ini sudah semakin nyata. Nah, soal pergerakan tadi dari grup kita ini, saya pikir di dua wilayah ini yang saya lihat sudah ada pergerakan. Cuma saya juga mau untuk berpartisipasi memberi donasi kepada grup kita. Cuma terpusat di mana? Apakah itu langsung di Jakarta ataukah langsung dengan Makassar? Nah, coba diperjelas di sini sehingga kita tidak kehilangan kendali. Jakarta jalan sendiri, Makassar jalan sendiri tanpa kendali, ini nanti juga akan merepotkan. Nah, saya harap ini grup kita ini akan lebih solid ke depan. Nah, terkait dengan ini saya akan mengalokasikan sedikit dari kantong, mungkin ada 10 juta mungkin melalui rekening. Insya Allah nanti saya kirim membantu melalui grup kita ini, apakah nanti di Makassar ataukah di Jakarta atau mungkin di Lewatana, itu nanti bisa diatur oleh grup ini semakin jelas untuk itu. Barangkali itu Pak Wakil dan kawan-kawan sekalian. Ade Nasaruddin, saya persilakan melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ahmad Sulaiman yang sudah menyampaikan terkait dengan beberapa solusi tadi. Nah, ini sudah mulai mengerucut ini. Jadi harapan diskusi kita ini sebenarnya sudah mulai masuk ke yang lebih teknis begitu, lebih konkret. Nah, sebenarnya kolaborasi apa yang ingin kita sama-sama tuntaskan di Flores Timur untuk mengambil bagian dalam penyelesaian COVID di Flores Timur itu. Nah, tadi Mas Sulaiman sudah menyampaikan bahwa seperti Pak Wakil tadi sudah menyampaikan bahwa apakah lewat lembaga ini atau kita membentuk lembaga lain sehingga donasi-donasi yang akan disumbangkan itu mempunyai kepercayaan yang tinggi untuk bisa menyalurkan sebagian hartanya itu. Dan tentu nanti hal yang lebih teknis nanti mungkin kita bicara di ruang WA kita, karena ini juga ini terbatas ini waktunya, durasinya terbatas. Nanti hal yang lebih teknis nanti kita bisa bicara bersama, karena nanti kita buat kayak macam keterwakilan begitu. Nanti mungkin ada di Jakarta, Balikpapan, Makassar dan lain sebagainya. Nanti kita akan tentukan nanti kira-kira kantor pusat sekretariatnya di mana begitu. Nanti donasi itu dikumpulkan, nanti dikelola atau langsung disalurkan kepada siapa, tentu nanti punya pengurus dan struktur yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin begitu kesimpulannya. Kira-kira butuh satu lagi untuk penanya atau sharing kita pada malam hari ini. Ada lagi yang belum masih mau? Ketua KPU Mimika. Oh, Ketua KPU Mimika. Banyak uang. Ketua KPU Timika. Ya. Epon. Son. Halo, Mimika. Suruh aktifkan Son. Sama Indra. Son. Sama Indra, Mimika. Tembagapura. Jakarta. Oke. Sama Indra sudah terhubung? Oke, Jakarta dulu. Jakarta. Sama Indra. Oke, Jakarta ya. Oke, Jakarta. Silakan Ama. Oke, Jakarta dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam KB Ama, KB Kakak, KB Ari Kohangkae. Untuk masalah COVID ini, kalau untuk daerah, kita serahkan dulu ke Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati di sana yang untuk menyelesaikan. Saya kira prosedural dan protapnya udah jelas di kampung halaman kita. Yang menjadi kendala sekarang itu bagaimana anak-anak atau adik-adik kita mahasiswa di sini yang terdampak COVID karena nggak bisa pulang. Sekarang itu di Jakarta udah bergerak, yang saya lihat di WA itu Jakarta udah bergerak, Denpasar udah bergerak, terus Makassar juga udah bergerak. Kalau di Jakarta di bawah koordinasi Ade Hali,
Kalau di Jakarta, Makassar, kalau nggak salah itu Ade Abu. Kalau di Denpasar itu hilang ya suaranya. Halo? Hilang itu suaranya. Halo? Sama Tobi sudah terhubung? Hilang. Putus ya? Putus ya. Iya. Jakarta kena COVID ini kayaknya. Zona merah nih. Baik. Di Mimika sudah tersambung? Sorry tadi putus. Oh iya, lanjut. Saya tambah sedikit lagi. Di Jakarta kan udah bergerak. Rencananya memang akan untuk bantu ke ujung pandang juga. Tapi kalau dari grup kita ini seperti Bapak Sulaiman tadi untuk menyanggupi ada donasi, dikumpulkan aja dulu di grup ini. Nanti koordinatornya melihat pergerakan siapa yang lamban, daerah mana yang lamban, mungkin itu yang mau dibantu. Karena di Malang juga belum kelihatan, di Surabaya juga belum kelihatan. Jadi untuk donasi kita yang di grup ini, dikumpulkan di grup ini, nanti distribusinya sesuai dengan perkembangan di lapangan. Mungkin saran saya hanya begitu. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sama Indra? Sudah terhubung sama Indra? Oh, tidak bisa. Baik. Ada lagi yang lain? Oke, Aman Nasruddin, saya tambahkan dikit ya, Aman Nasruddin ya. Siap. Pertama, tadi menyikapi yang teman-teman di Lamahala hadapi yang disampaikan oleh Ahmad Kasim tadi ya. Jadi menurut saya secara organisasi dunia WHO itu mempunyai protap yang jelas bahwa setiap kali ada pergerakan atau mobilitas orang dari satu daerah, apalagi dari daerah yang zona merah memasuki sebuah wilayah baru, nah itu protapnya jelas bahwa mereka itu wajib dikarantina. Ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Wagub dan Bapak Wakil dan Bapak Bupati di sana konsisten ini menjadi protap untuk dilaksanakan secara tidak. Artinya bahwa mereka masuk melalui jalur yang terkontrol maupun yang tidak terkontrol. Nah, apabila diketahui mereka sebetulnya harusnya wajib dikarantina. Wajib dikarantina. Nanti mungkin Pak Wagub bisa klarifikasi lagi bahwa proses karantina itu adalah sesuatu yang mutlak. Ya, tidak lagi bukan kita harus menghimbau untuk mereka dengan inisiatif datang atau apa, tapi menjadi sebuah wajib hukumnya untuk kita melakukan karantina bagi mereka. Oke, lalu yang kedua tadi terkait dengan sembari menunggu keputusan pemerintah terkait bansos terhadap teman-teman kita mahasiswa. Nah, sebagaimana yang saya utarakan awal tadi bahwa paralel pemerintah daerah melakukan pendataan mahasiswa-mahasiswa, karena tadi sudah dijelaskan Pak Wagub bahwa tidak semua mahasiswa serta-merta akan mendapat kalau menggunakan jalur bansos ya, karena ada aturan main. Ini hanya membagikan kepada orang yang dianggap kurang mampu. Nah, artinya mulai dari sekarang database yang tadi saya bilang sebagai dasar membuat kebijakan tadi itu mulai dari sekarang harus dimatangkan. Siapa saja yang nanti akan berhak mendapat dana itu, sehingga pada saat kebijakan itu turun, kita sudah punya infrastruktur yang siap untuk langsung kita eksekusi. Tidak lagi kita melakukan pengolahan data atau melakukan pendataan lagi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan himbauan dari pemerintah pusat yang kita dengar dari media-media bahwa alokasi dana desa pun sekarang saya tidak tahu berapa persen, tapi diarahkan pula untuk penyelesaian masalah COVID-19 ini. Maka daripada itu, koordinasi dari tingkat pemerintah daerah dalam hal ini Bupati bisa mengkoordinir hal ini. Kalau memang ini
benar adanya bahwa dana desa itu bisa dialokasikan sebagian atau berapa persen untuk penanggulangan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Ya, jadi sumber dana yang bisa diberdayakan seperti ini yang mungkin bisa dikoordinir langsung karena ini uang negara, jadi dibawa Pak Bupati dan Pak Wagub. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan terkait dengan rencana kita membuat pengumpulan dana. Saya pikir sebaiknya kita konsentrasikan melalui satu pintu. Jadi tadi kalau sama Rian Tobi tadi mengatakan bahwa kita sudah mulai bergerak, itu cukup bagus. Sekarang tinggal bagaimana kita koordinir melalui satu pintu agar nanti pengelolaannya pun satu pintu sehingga kita bisa distribusikan ke semua daerah. Ya. Nah, kita bisa distribusikan ke semua daerah. Nah, tadi Ama Sulaiman sudah membuka pintu dengan memberikan 10 juta. Nah, ini tinggal bagaimana mengelola secara sentralistik saja. Jadi ya, saya kembalikan ke Pak Aman Nasarudin dan kita semua untuk mencoba menyepakati agar dengan semangat kita ini mudah-mudahan bisa terkumpul dengan baik dan tersalur dengan baik. Ya, kira-kira itu saya kembalikan ke Aman Nasarudin. Ya, baik. Terima kasih Ama Simon yang sudah menyampaikan juga terkait dengan proses penanganan ini. Saya juga memang membutuh masukan terkait dengan ini teknisnya ini. Jadi kita sudah mengerucut bahwa kita harus membentuk satu lembaga atau wadah begitu untuk menampung semua donasi yang sudah kelihatan ini. Artinya kita butuh pertanggungjawaban dan database dari kita ini, sehingga proses pertanggungjawaban nanti bisa kita pertanggungjawaban secara terbuka juga kepada donasi maupun kepada masyarakat umum. Oleh karena itu di penghujung acara diskusi kita ini saya meminta masukan juga kepada semua forum ini untuk menyampaikan kira-kira apakah memang kita harus membentuk satu wadah atau cukup dengan WA group kita ini begitu. Karena saya baru saja dihubungi juga oleh Ama Karolus Boli untuk memberikan donasinya juga, tapi saya bingung ini mau pakai yang mana, apakah ya lewat di WA group kita ini atau harus ada wadah khusus yang dikelola oleh teman-teman mahasiswa atau kita semua begitu. Demikian. Oke, saya tambahin sebentar, Pak, Ade Nasruddin. Siap. Kalau bisa dana itu terkumpul melalui WA group kita ini. Kita tentukan rekening siapa yang mau dipakai. Jadi grup kita ini sebagai sentral aja. Kita boleh menerima sumbangan, tapi nanti didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi kita sendiri enggak langsung ngolah data itu sendiri, ya dana itu sendiri, tapi kita ngelihat permintaan dari tiap-tiap daerah. Konsen kita di sini bagaimana kita bisa mengumpulkan dana itu atau enggak. Yang menjadi problem sekarang itu, dana itu ditransfer ke rekening siapa. Okay. Itu menjadi jadi paling tidak di grup ini kita bentuk bendaharanya siapa yang melaporkan tiap harinya, terus ketuanya siapa, sama sekretarisnya siapa. 3 orang itu aja yang kita pilih untuk mengumpulkan dana itu. Soal distribusi dananya itu nanti tergantung komunikasi dengan koordinator-koordinator di tiap-tiap daerah adik-adik mahasiswa. Okay. Saran saya seperti itu, karena kalau kita mau ikut terlibat langsung dalam mendata mahasiswa, kita kelabakan juga karena daerah-daerah kan udah punya data sendiri-sendiri. Yeah. Jadi kita hanya sebagai memonitor aja daerah mana yang dananya udah banyak, mana yang kurang, yang itu dana dari sini yang kita distribusikan. Mungkin itu saja yang saran saya. Boleh. Ada lagi saran yang lain? Kembalikan ke moderator. Baik, makasih Ama. Abang Nas. Siap. Maksudnya mohon masuk sedikit, Bang. Saya sepakat dengan Pak Sulaiman bahwa alangkah baiknya kita bahas nanti teknisnya di grup, 3 orang tadi, ketua, sekretaris, bendahara. Namun untuk kesediaan setiap korwil itu yang perlu membangun komunikasi dengan ketiga orang itu. Nah, jadi inventarisasi orang-orang setiap daerah itu jelas begitu. Katakan di Kalimantan Timur, katakan 10 orang.
Nah, 10 orang ini mempunyai kerja itu diberikan semacam kampanye-kampanye terhadap keluarga dekatnya supaya menyarankan. Di sisi lain kan kita bekerja untuk sebagai relawan COVID juga ini. Kampanye ini kenapa saya lebih tekankan, kenapa? Karena keluarga yang hanya mampu menekan keluarga sendiri, begitu maksud saya. Jadi urusan kayak di Lamahala tadi, itu saran saya lebih sebelum akhir diskusi, orang Lamahala sendiri yang harus sampaikan ke Lamahala itu. Begitu Bang, itu konkret dari saya Bang. Siap. Oke, saya butuh satu masukan lagi untuk hal yang lebih konkret ya. Ya, silakan Ama. Halo. Ya. Ama son Ama. Saya kira sudah. Halo. Iya, iya. Halo. Sudah. Halo. Masuk ya? Sudah Ama, sudah. Iya. Halo. Oke, sudah masuk Bu Paji. Ya, terima kasih. Jadi cocok ini sama Kasim. Jadi untuk saya ada SMS tadi, di WA tadi. Nanti bisa ditangani langsung dari Mas Kasim. Supaya masyarakat memahami protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya yang dijelaskan Pak Bupati, Pak Wakil tadi itu bisa diatasi bertahap. Ini tidak sekaligus, tapi paling tidak dari kasus ini Pak Kasim bisa langsung menjelaskan di sana. Yang kedua soal APD tadi Pak Wakil, sedikitkah barangkali ada informasi dari yang dikirim dari pusat ke NTT itu kita sudah kebagian belum? Kemudian yang tadi disampaikan oleh Simon soal dana desa itu, sekalian mungkin Pak Wakil bisa jelaskan berapa alokasi dari masing-masing desa untuk penanganan ini. Kemudian soal wadah tadi mungkin sekarang kita tidak usah terlalu formal dulu. Ade Nasarudin bisa memulai saja di masing-masing daerah yang disebutkan tadi itu yang terdampak itu ada berapa banyak. Lalu mungkin lebih lagi kalau data mahasiswa kita di semua kota studi menjadi sasaran kita. Tapi paling tidak dan saran masukan tapi sepakat bahwa kita terkonsentrasi komunikasi dalam grup ini tentu dari waktu ke waktu kita bisa lakukan. Tapi memulai dengan cara ini saya kira untuk mengatasi COVID ini tidak bisa menunda waktu lama. Kalau bisa sesegera mungkin ada kejelasan sehingga alokasi untuk adik-adik kita atau mungkin di luar tanah yang membutuhkan itu bisa lebih dipastikan untuk itu. Terima kasih ya Pak. Saya kembalikan. Oke, baik. Silakan Pak Wakil langsung. Baik, jadi pertama untuk dana kabupaten itu kita sudah tetapkan 14 miliar. 6 miliar untuk membangun infrastruktur kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Jawa Timur. Belanjanya diantaranya APD dan lain sebagainya. Yang kedua, 2 miliar itu untuk pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi yang masuk adalah sementara terdata kelompok-kelompok UKM yang terdampak langsung akibat pandemi corona ini. Misalkan ibu-ibu di pelabuhan tadi. Yang berikut 6 miliar itu kita pakai untuk jaringan pengaman sosial. Termasuk di dalamnya bantuan langsung tunai. Nah, untuk informasi, kita per hari ini, pemerintah pusat membantu kita, kepala keluarga yang memperoleh bantuan langsung tunai 600.000 per bulan selama 3 bulan, itu sebanyak 15.700. Di provinsi, Bapak Victor Leskoda, selaku Gubernur NTT, menyiapkan 500 KK. Jika dibagi per 22 kabupaten kota, diperkirakan di atas 15-20. Maka kita sudah, kalau kita dapat 15, kita sudah ada 30 ribuan lebih. Jika dapat 20, maka lebih banyak lagi. Dan di kabupaten sendiri kita menyiapkan 2.000 orang, kepala keluarga.
Itu yang kita pakai dana dari 15 miliar ini. Lalu yang berikut soal penggunaan dana desa. Di Flores Timur sudah dimulai. Kemarin saya mengelilingi desa-desa di Pulau Adonara. Dari pagi hingga malam. Terakhir di desa Sandosi dan Tobetika, Witihamba. Sekaligus mengunjungi keluarga korban konflik tanah kemarin. Di kedua desa tersebut, memberi mereka bantuan ala kadarnya, sembako dan lain-lain. Di tengah COVID-19 ini. Itu saya komunikasi langsung dengan seluruh kepala desa. Ada yang menyiapkan 100 juta, ada yang menyiapkan 200 juta, ada yang masih puluhan juta. Tapi saya sampaikan mereka, tingkat penganggaran besarannya disesuaikan dengan dana desa yang dimiliki. Yang kedua, sesuai dengan populasi penduduk tempat. Jadi tidak berimbang antara satu desa yang lain. Persentasenya kita di kabupaten menentukan batas minimum. Jika mereka mau nambah itu silakan. Jadi Bapak Simonel Muda, dana desa bisa dipakai untuk penanganan COVID-19. Saya malah meminta mereka untuk menghentikan program-program yang bisa ditunda. Perbanyak belanja sarana kesehatan mendukung penanggulangan COVID-19 dan bantuan langsung tunai berupa padat karya ataupun sifatnya pemberian uang tunai langsung ke warga-warga yang dianggap kurang mampu yang lebih diperparah dengan hadirnya pandemi corona ini. Jadi Bapak anggota DPRD, Abang Sulaiman Hamzah, kita di Flores Timur sudah memulai dengan dana desa. Dan kabupaten juga sedang dibelanjakan untuk itu. Nah, lalu yang berikut kaitan dengan saudara kita, dari kita mahasiswa di seluruh Indonesia. Kita di Flores Timur punya data mahasiswa kita di luar itu sekitar hampir belasan ribu mahasiswa. Dalamnya itu kita pilihkan lagi mana mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu, mana yang mampu dan mana yang sedang. Dan data yang kita miliki mahasiswa yang kurang mampu, orang tuanya, yang nanti juga dapat BLT di sini. 600.000 per bulan. Dan itu saya sudah ingatkan kepada calon penerima, jika punya anak, maka pertimbangkan 20-30% dari dana ini untuk anak mahasiswa di sana. Gitu. Lalu untuk bantuan donasi pribadi-pribadi, saya sepakat nanti saudara saya Nasruddin kendalikan saja dulu melalui rekening saudara. Yang penting nanti disampaikan penggunaannya secara baik di media ini. Dan jika masih sulit mendata mahasiswa orang tuanya kurang mampu dan mampu, maka kita donasi secara merata tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih hebatnya lagi kalau ada mahasiswa yang dengan hati yang jujur dia bilang, saya tidak mau terima bantuan karena orang tua saya masih bisa. Saya lebih suka dana saya ini ditambahi untuk teman mahasiswa saya di sebelah yang lebih susah dari saya. Itu yang saya belum dengar hari ini, kalimat-kalimat itu. Itu sehingga kita dapat mencari kepada benar-benar orang yang butuhkan, bukan harus semua orang dapat. Sama dengan masyarakat kita di sini, tidak semua bisa dapat. Kalau mampu kan mesti ikhlas dong, bahwa saya belum butuh, harus saudara saya lebih susah ya. Mereka lebih diperhatikan gitu. Demikian pun adik-adik kita mahasiswa, calon pemimpin masa depan. Hal-hal itu mesti diasah dengan baik, soal nurani. Ya. Tapi prinsipnya kita bantu donasi dan saudara Nasruddin bisa memulai itu mulai malam ini bergerak. 1-2 sen kita sampaikan nanti koordinatornya masing-masing per
kabupaten kota boleh, provinsi boleh, atau zona wilayah lainnya disesuaikan. Baru kita tentukan wilayah mana yang terdahulu dibantu. Mungkin di daerah-daerah yang benar-benar terpapar. Lalu yang berikut di daerah mana begitu. Lalu berikut soal calon penerima. Apakah yang sudah menerima dari donatur yang lain nanti terima juga di sini, ataukah yang belum? Jika mahasiswa dengan jumlah data yang sama, ya kalau itu kita tambah saja. Kemarin sudah terima 5 kg beras dan lain-lain. Dengan melalui Bapak Saudara kita Nasruddin, ditambah lagi ke mereka yang menerimanya itu. Saran saya, mahasiswa yang benar-benar kurang mampu diberi lebih tinggi sedikit dari yang belum atau dari yang kurang mampu orang tua income. Tapi sekali lagi data itu kan dimiliki oleh nanti koordinator-koordinator di sana. Jadi saya mendukung donasi pribadi segera itu, lalu kita semua berpartisipasi dalamnya secara pribadi-pribadi. Mungkin 1-2 rupiah yang kita beri, dan saya tadi juga bicara dengan saudara kita, adik kita Ali Ategoran. Saya sampaikan, saya tidak mungkin secara pribadi hanya memperhatikan di DKI dan sekitarnya. Karena sebagai pemimpin tentu nanti wilayah lain juga meminta itu, bahwa tidak adil. Sehingga mungkin kita bagi sedikit-sedikit, tapi di beberapa wilayah kita beri sedikit-sedikit begitu untuk semua secara merata. Saya kira hanya ini, kita bisa tentukan waktu untuk meeting kapan lagi. Boleh lanjutkan dari tema ini, dan nanti fokusnya lebih ke tema apa gitu, ke ekonomi atau ekonomi akibat corona ini maksudnya, atau apa gitu. Demikian saran saya. Salam hormat untuk seluruh panelis, seluruh peserta. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Dan nanti menjadi catatan baik kita bersama untuk diskusi lanjutan pada waktu-waktu mendatang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama wakil sedikit saja. Bisa tambahkan yang tadi saya minta. Alat pelindung kita punya lengkap ya. Ada kiriman Jakarta sudah kebagian ke belum? Sebab mereka paling depan itu kasihan. Kalau alat pelindung kita. Jadi satu itu, kemudian satunya ya sekaligus jelaskan dengan ini sama. Tadi soal dukungan untuk Numayang itu. Secara adat kita bisa lakukan atau bagaimana? Respon dari Ahmad sendiri. Ya, silakan. Alat pelindung kita ini tengah didistribusikan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Ada yang sudah datang, ada yang masih dalam proses pengiriman. Gitu. Itu langsung dari pusat, dari Kemenkes RI. Sementara dari dana kita sendiri itu setengah dibelanjakan. Kita prioritas selain alat pelindung diri berupa itu pakaian-pakaian medis, barang medis, termasuk masker dan rapid test. Alat rapid test kita perbanyak, sehingga rencana kita ke depan itu orang-orang yang datang dari zona merah itu mesti di rapid test. Bentuk karantina kita di sini, saya lupa jelaskan tadi. Karantina kita ada 2, karantina terpusat dan mandiri. Kenapa kita pisahkan mandiri dan terpusat? Karena pertimbangan kita, data kita orang mobilisasi di sini itu 2.000 lebih. Sehingga kita pisahkan, ada yang karantina mandiri, kembali dalam pengawasan,
petugas kesehatan di puskesmas masing-masing. Lalu mereka karantina di rumah masing-masing, diberi arahan untuk tidak boleh berdekatan terdahulu dengan anak istri dan keluarga lain selama 14 hari. Makan minum pun diantar, sendok piring dia cuci sendiri. Jadi dia kayak di sel, sorong masuk, dia makan, cuci sendiri, sorong balik, begitu. Itu mandiri di rumah. Tetapi desa-desa kita sekarang sudah menyiapkan karantina terpusat di desa. Dan dari 221 desa di Flores Timur dan 19 kelurahan, sudah lebih dari 70% yang punya karantina mandiri di desa. Mereka pakai ruang puskesdes, bahkan sekolah. Dan biaya makan minum selama ini oleh keluarganya sendiri, desa hanya menyiapkan perhatian, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, keluarganya masih terlibat untuk kasih makan. Kalau pakai dana desa tidak cukup. Dan kalau karantina terpusat, itu kita, sementara ada satu di Emmaus Ladang Tuka, ini sudah resmi itu. Kita pakai, lagi menampung 17 orang kita, penumpang Lambelu, sudah di rapid test 2 kali, dan semuanya negatif. Tetapi sampai hari ini kita belum melepaskan mereka ke kampung, sekalipun sudah lewat 15 hari. Jadi orang bertanya, loh ini kan sudah 15 hari, kenapa ditahan terus di karantina terpusat? Karena kita semua ketahui di Lambelu itu 94. Kurang lebih 94 orang yang positif. Bisa juga orang-orang kita ini tanpa gejala. Nanti dia pulang kampung, dia sebar lagi di sana kan kena lansia atau orang-orang yang ada penyakit bawaan. Itu kan lebih parah. Sehingga kita sudah mengambil sampel dahak mereka. Swabnya itu dikirim ke Surabaya. Nanti menunggu hasilnya keluar dulu baru ketahuan positif atau tidak. Jika positif, kita kirim kembali ke Momere, rumah sakit rujukan kita di Flores, rumah sakit corona. Jika tidak, maka mereka boleh pulang kampung. Banyak orang juga bertanya, kenapa ex-Lambelu saja yang dikarantina terpusat? Kenapa yang pakai pesawat dan lain sebagainya tidak? Ya, karena ada perbedaan. Kita cek 15 hari riwayat perjalanannya dan riwayat pergaulan. Kalau di Lambelu ini kan memang benar-benar bergaul kurang lebih 3-4 hari dengan puluhan orang yang sudah positif. Yang lain ini kan pulang dari daerah terpapar, tetapi kan belum tentu. Kita hanya cek jika ada gejala awal, maka jadi karantina terpusat. Misalkan batuk, pilek, suhu di atas 38. Lalu kita juga sudah beri penjelasan ke masyarakat soal rapid test. Tidak berarti rapid test positif, nanti dia positif corona. Itu yang pemahaman masih sama. Pada rapid test ini untuk mengetahui reaksi terbentuknya sistem imun tubuh yang tidak dari biasanya. Mereka membentuk kekuatan di dalam diri kita untuk mungkin melawan virus yang masuk. Tapi virus yang masuk kan tidak selamanya corona. Bisa juga flu juga. Sistem imun akan terbentuk. Demikian pun demam. Dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi indikasi awal kita karantina lalu dikirim dahaknya, sampel dahaknya untuk mengetahui apakah positif corona atau tidak. Itu soal karantina kita terpusat dan mandiri di rumah. Yang berikut soal Numara. Istilahnya di sini banyak, ada yang Numara, ada keberok, ada macam-macam, ada bahasa lain lagi. Intinya menurut keyakinan budaya, seluruh penyakit ini menurut nenek moyang kita datang dari luar. Kita di Lama Holot ini tidak ada penyakit.
sehingga dihantar penyakit itu kembali ke Sina Jawa. Jadi teman-teman yang tinggal di Jawa itu hati-hati, karena menurut kita di sini penyakit dari situ dan pulang ke situ. Kembali ke Jawa ya. Sina Jawa. Apa juga itu. Jadi kami di sini tolak terus untuk lari ke Jawa dan Cina. Makanya dua itu akan pertama terus nanti dua. Dan hampir seluruh desa telah melakukannya, saya bantu khusus. Di kami Papua ada yang satu kampung keluar 200-300 ribu orang antar masing-masing dengan keyakinannya bahwa panah mau balik lau lebung tanam lau Sina lau Jawa. Kalau Ahmad Dai Populewo juga mak melolo mau manuk pori butuh marere kok mau aku kena lurang lale. Iya. Tapi neroni kami do kembali mai lebung tanam lau Sina lau Jawa, lau DPR RI Rai, lau Setelah balik ke sini nih jadinya. Iya. Makanya di situ bantu lagi supaya antar ke Amerika. Baik, demikian. Selamat malam, saudara. Iya. Baik, terima kasih Pak Wakil ya. Salam untuk Kopopasi. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada kelanjutan dan bisa berhasil juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan Gagas, terima kasih. Saya Baik, terima kasih atas atensinya Pak Wakil. Dalam kesibukannya masih bisa bersama kita. Terima kasih juga buat Ama Sulaiman. Beliau tadi baru selesai sholat isya, belum sempat tarawih kayaknya ini. Sudah bisa bergabung sama kita. Makasih banyak juga kepada Ama Simon. Izin Ama Simon bisa share-share lagu-lagu baru lah di grup biar bisa ingat kampung begitu. Oke, nanti gue share sama. Iya, makasih banyak Nanti gue share sama. Semua yang sudah berpartisipasi. Hal nanti yang lebih teknis nanti kita akan share di grup terkait masalah untuk wadah terkait dengan donasi yang akan dikumpulkan nanti. Bahkan terkait juga dengan masalah topik aktual kita nanti yang di Lewotana nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama. Nanti grup ini akan menjadi kanal kita begitu, kanal sumbangsi pemikiran kita untuk di Lewotana khususnya. Harapan kita nanti Pak Wakil bisa menjadi advokasi kita juga nih terkait dengan perkembangan teraktual di Flores begitu, Ama. Gitu. Oke, terima kasih banyak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua. Iya, selamat malam semuanya. Tidak pertemuan lagi kan, kalau dia